Shalom. Ya, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya berada di daerah Sriwini, tepatnya di perumahan Kodim, di rumah Bapak Burdam dan juga ibu dan anak-anaknya. Ya, hari ini oleh anugerah Tuhan saya ada bersama-sama dengan mereka. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan, karena kalau tanpa Tuhan, apalah artinya hidup kita ini? Kita manusia biasa yang tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan akan menumpukan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap persoalan kita, dalam pergumulan kita, apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Pagi hari ini, sharing kita pagi hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan apapun di dunia ini. Jangan mengandalkan pintar kita, jangan mengandalkan harta kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan siapapun. Ya, mungkin ada keluarga kita yang punya jabatan-jabatan tinggi, saya mau kasih tahu, andalkan Tuhan. Dan nanti pada akhirnya kalau kita andalkan mereka, nanti kalau mereka tidak tolong kita, nanti itu kecewa. Andalkan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, dia tetap mengasihi. Pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-12 dan ayat 17. Yesaya pasal 2 ayat 12 dulu dan ayat yang ke-17. Yesaya pasal 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Yesaya pasal 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ayat yang ke-17, Yesaya pasal 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana orang yang meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri itu Tuhan tidak suka. Tuhan akan rendahkan orang itu. Pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita lihat kisah di mana Lucifer. Nah, Lucifer itu adalah pertama sebelum dia dibuang ke Taman Eden, ya, jadi ular yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, namanya Lucifer. Dia adalah pemimpin malaikat-malaikat waktu di sorga. Tuhan percayakan dia untuk memimpin para malaikat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi karena kesombongannya, dia mau lebih dari Tuhan, maka Tuhan buang dia ke dunia, buang dia ke Taman Eden. Ya, di Taman Eden dia memperdayakan Hawa, sehingga Hawa suruh Adam dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tidak boleh makan dalam Taman Eden, dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara, itulah satu contoh di mana kita lihat Lucifer dengan kesombongan. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak suka orang sombong. Ya, Tuhan
cari orang yang rendah hati. Saudara, ketika kita mau meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan kita. Kita lihat bagaimana Lucifer sombong, Tuhan buang dia. Ya. Itu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke 14 ayat 12. Ya. Kita baca, dengar saja. Yesaya pasal 14 ayat 12. Nah, Tuhan buang dia. Tuhan tidak pakai. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Sekarang kita lihat lagi di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke 23. Matius 23. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi siapa yang mau meninggikan diri, ia akan direndahkan, saudara. Nah, contoh tadi kita lihat Lucifer dibuang di Taman Eden. Hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan kita ini mengandalkan Dia. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pintarmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan andalkan karena engkau pintar untuk usaha atau pintar untuk apapun. Jangan. Andalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Andalkan Tuhan. Ketika engkau andalkan Tuhan, berarti engkau adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Karena engkau sadar bahwa kita orang ini manusia biasa, yang tidak tahu 1 jam ke depan kita mau jadi apa, atau minggu depan kita mau seperti apa, atau tahun depan kita seperti apa, atau besok hujan, atau panas, atau tsunami, atau gempa bumi, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya mau kasih tahu, sebelum terjadi apa-apa Tuhan akan beritahukan buat kita. Kita akan, atau itu sudah terjadi. Gempa mau terjadi, tsunami mau terjadi, apapun mau terjadi dalam hidup kita. Kecelakaan mungkin dengan motor di jalan atau dengan mobil di jalan untuk kita celaka, untuk kita kena musibah. Tuhan akan hindarkan kita dari semua. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Ya. Makanya kalau seseorang kerja di satu instansi atau kesatuan lah seperti Bapak Burda mereka ya, kalau rendah hati, pimpinan pasti sayang. Ya, artinya rendah hati itu siap dalam perintah apapun, siap disuruh ini siap. Nah, pasti disayang sama pimpinan, bahkan nanti diusulkan supaya pangkatnya dia dikasih naik lagi, atau mungkin ada jabatan-jabatan yang mungkin istimewa begitu, pasti dikasih sama dia. Karena rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang taat dan dengar-dengaran sama pimpinan. Nah, Lucifer karena tidak dengar-dengaran di sorga waktu itu, dia rasa dia pintar, dia rasa dia mulai hebat, dia mulai dikasih kepercayaan di sorga untuk memimpin para malaikat di sorga. Dia mulai kesombongan mulai muncul, dan apa yang terjadi? Tuhan buang dia. Tuhan buang dia ke Taman Eden. Ya, nah, Taman Eden itu Hawa, Adam dan ya, Hawa tinggal di Taman Eden, dan buah yang dilarang, pohonnya di dalam taman yang dilarang oleh Tuhan, jangan makan buahnya. Apa ular bilang bagaimana? Lucifer bilang begini, makan saja mace, kau makan saja, kau makan buah ini nanti kau tambah cantik. Ya, kau pokoknya nanti kau tambah cantik, nanti kau berambut macam pirang-pirang begitu. Oh, pokoknya nanti kau manisnya luar biasa. Kamu nanti kalau makan buah ini, kamu manis macet bagaikan sirup ABCD. Tidak ada sirup ABCD. Jadi apa namanya, Hawa terpedaya. Ya. Akhirnya makan buah itu, dan dia kesana bujuk dia suami, dia bilang, pace sama makan buah ini, kau lihat nih, kau lihat muka, coba kau lihat.
Ini macam muka ini macam tambah sudah bersih-bersih kah? Tidak perlu ke salon saja muka sudah mengkilat, sudah menyala begitu. Pacar bilang, Adam bilang, betul kak? Kalau begitu saya juga makan. Ya, toh? Apalagi kita Papua ini kan hitam toh. Jadi mungkin makan buah itu langsung kulit tiba-tiba putih. Baru rambut yang keriting itu langsung lurus. Nah, jadi pacar Adam bilang, oh saya juga makan kalau begitu. Nah waktu makan ternyata dia dapat tipu. Mereka dibohongi sama apa? Ular, sama setan, sama Lucifer. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka dikasih keluar dari taman. Saudara, ini contoh satu pribadi yang namanya Lucifer yang sombong. Orang sombong itu bikin rusak di mana-mana. Orang sombong itu bikin orang hancur semua di mana-mana. Kalau kehadiran satu orang sombong di mana tempat itu, saya mau kasih tahu, itu akan mengakibatkan tempat itu akan rusak. Ya. Satu tempat di mana orang sombong ini kalau ada, dia akan bikin semua jadi rusak. Dia akan berperdayakan, mulutnya manis-manis, mulutnya bagus-bagus, tapi pada akhirnya lihat nanti rusak di mana-mana, kacau di mana-mana, karena ulah satu orang yang sombong ini. Ya. Orang sombong itu modelnya sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, yang tidak mau lihat bagaimana Yesus. Ketika lihat Yesus dibawa dahsyat-dahsyat, mereka cari cara bagaimana untuk tinggal jebak Yesus, mereka menjatuhkan Yesus. Itu orang sombong. Ya, saudara, Tuhan tidak suka orang sombong. Ingat, dalam nama Yesus. Matius pasal yang ke-23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pintarmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan duitmu, jangan andalkan siapapun pejabat di mana saja. Jangan andalkan mungkin orang tuamu atau keluargamu yang punya pangkat. Jangan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengandalkan mereka itu artinya apa? Sama seperti apa? Lucifer mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya timbul kesombongan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan kita ada sampai hari ini. Saudara, sebelum saudara aktivitas keluar rumah, saya mau kasih tahu. Berdoalah terlebih dahulu di rumahmu. Itu artinya kita andalkan Tuhan. Itu orang yang tidak sombong. Dia tahu, sadar bahwa semua saya kalau bisa seperti ini, saya punya pekerjaan, saya punya jabatan, saya punya karir, saya punya usaha, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita adalah orang yang rendah hati dan kita akan disayang oleh Tuhan. Kita akan diberkati. Dan percayalah apa yang kau kerjakan sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Sudah pasti. Ya. Sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Yesaya, kita baca dalam Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7 ayat yang terakhir. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7 ayat yang terakhir. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7 ayat yang terakhir. Saudara, Tuhan yang membuat orang itu jadi mujur atau diberkati atau sukses dalam hidupnya karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, pintarnya sendiri, kekayaan atau uang atau apalah. Yesaya 45 ayat 7, demikian firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Tuhan yang buat orang itu jadi mujur, orang itu jadi sukses, orang itu jadi jabatannya diangkat ya, di dalam pekerjaan, entah dalam kesatuan, entah di TNI atau Polri, atau di perusahaan atau di pemerintahan. Tuhan yang angkat, Tuhan buat engkau mujur. Kenapa? Karena engkau mengandalkan diri. Kau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Ini berarti orang ini adalah orang yang rendah hati. Dia sadar bahwa kalau tanpa Tuhan dia tidak akan pernah berbuat apa-apa. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus, biar kita mau jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan buat perjalanan hidup kita akan menjadi perjalanan yang mujur, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini buat kita semua. Biarlah kita jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, orang Kristen yang di hari-hari terakhir ini kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saya mau kasih tahu, tantangan boleh ada dalam hidup kita, persoalan boleh ada, penyakit corona sedang mewabah di seluruh Indonesia, bahkan khususnya di kota kita Nabire. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan membuat jalan mujur. Perjalananmu mujur, penyakit tidak akan pernah menyentuh dirimu. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Corona tidak akan pernah menyentuh hidupmu, rumah tanggamu. Engkau akan dibuat mujur. Tuhan akan menjadi perlindungan bagimu. Tuhan akan menjadi benteng kekuatan dalam dirimu. Tuhan akan menjadi perisai dalam hidupmu. Tuhan akan menjadi pagar tembok yang menjaga engkau, keluargamu 1x24 jam setiap hari. Karena dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia akan setia menjaga. Dia akan menolong orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan membenci orang yang sombong, jongkak, dan meninggikan diri. Dan Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Itu firman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa bernafas dengan gratis, dengan cuma-cuma. Kami sehat, kami umur panjang. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami sadar, sebelum kami melangkah kemana saja, ke kantor mungkin, ke tempat usaha kami, kemana kami mau pergi, mungkin kami sebagai nelayan, atau kami punya ternak-ternak, kami punya kebun. Sebelum kami melangkah ke sana, Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan menyertai kami. Maka kami minta dalam nama Yesus, pagi hari ini, Tuhan beri kami kemampuan, Tuhan berikan kami kesanggupan, tolong kami, sehingga semua perjalanan kami akan Tuhan buat menjadi mujur. Berdoa dalam nama Yesus, lebih khususnya buat keluarga di sini, keluarga Pak Burdan bersama istri dan anak-anak. Tuhan memberkati rumah ini, Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan beri mereka sehat, jauhkan segala macam penyakit, kuasa apapun dalam nama Yesus. Bahkan Bapak berdoa, Tuhan jauhkan dari penyakit corona dalam rumah tangga ini. Dimanapun mereka ada, di dalam rumah, keluar rumah, di kantor, ke pasar, kemana saja, ada darah Yesus yang menjadi antibodi yang kuat yang melindungi keluarga ini. Dalam nama Yesus. Dan karir dan jabatan dari Pak Burdan, Tuhan angkat terus jabatannya naik di kesatuannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak biasa-biasa, tapi luar biasa. Bahkan Tuhan urapi hamba-Mu ini bersama istri dan anaknya. Tuhan urapi, Tuhan pakai Pak Burdan dan ibu dan anak-anaknya lebih dahsyat, lebih luar biasa, untuk juga menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Bahkan hari ini berdoa Tuhan untuk kesatuan dari Pak Burdan. Tuhan memberkati pimpinannya, bahkan semua rekan-rekannya sama-sama bekerja di kantor POM. Tuhan memberkati mereka. Tuhan beri sehat umur panjang buat mereka semua. Bahkan hari ini berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang tinggal di asrama Kodim ini, semua dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan kota kami Nabire ke dalam tangan Tuhan. Nabire bagian timur, bagian barat, selatan, dan utara. Yang tinggal di pesisir, yang ada di pulau-pulau, yang tinggal di daerah pedalaman. Semua masyarakat kami dalam perlindungan darah Yesus. Tidak ada yang sakit-sakit di kota ini. Tidak ada yang kena corona di kota ini. Nama berdoa semua sehat, semua diberkati Tuhan. Semua aktivitas apapun semua baik. Bahkan pemerintahan yang ada di kota ini semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Dari pimpinan di pusat, dari presiden, wakil presiden, kabinet, para menteri-menteri, bahkan DPR, MPR, bahkan gubernur-gubernur, bupati-bupati, semua yang ada di Indonesia ini dalam perlindungan Tuhan. Rakyat kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Bahkan berdoa khususnya untuk gereja Tuhan
yang ada di kota Nabire, yang ada di Papua Barat, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di 4 penjuru dunia, sampai ke bangsa Israel, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, bahkan doa hamba-Mu juga, kalau ada jemaat-jemaat yang sakit atau sakit apa saja, di rumah sakit kah, di rumah kah, kami berdoa Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus, dan mereka mengalami kesembuhan pagi hari ini juga dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan apapun, kami percaya pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Berdoa damai surga, shalom surga, berkat Tuhan turun atas keluarga di sini, Bapak, dan Ibu dan anak-anak, dalam nama berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat Abraham, Ishak dan Israel, turun atas keluarga ini, turun atas kami sekalian, turun atas kota Nabire, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk hari baru Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita.